warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Pengertian analisis rasio keuangan menurut para ahli, menurut Kasmir, rasio keuangan merupakan suatu kegiatan yang membandingkan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan, yang dilakukan dengan cara membagi angka yang satu dengan angka yang lainnya. Angka tersebut dapat dibandingkan berupa angka dalam satu periode maupun dengan beberapa periode. Menurut Harry, rasio keuangan ialah suatu alat ukur yang digunakan dalam menilai suatu kondisi kinerja dan keuangan suatu perusahaan dengan perhitungan rasio menggunakan laporan keuangan perusahaan. Menurut Sujarweni, rasio keuangan merupakan suatu kegiatan melakukan analisis laporan keuangan dengan membandingkan akun satu dengan yang lainnya yang terdapat di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara akun laba rugi maupun dalam laporan keuangan neraca. Selanjutnya, fungsi analisis rasio keuangan. Melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses, produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan, sebagai bahan pertimbangan kreditur, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik dari sektor keuangan operasional atau sektor lain, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya, jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 3 jenis. 1. Rasio lancar atau current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berikutnya rumus perhitungannya. Current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar kali 100%. Kedua, rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus rasio keuangan cepat adalah quick ratio sama dengan kas plus efek plus piutang per hutang lancar kali 100%. 3. Rasio kas atau cash ratio. Jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar.
Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio keuangan ini merupakan porsi jumlah kas plus setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, semakin baik. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Adapun rumus rasio keuangan atau cash ratio adalah cash ratio sama dengan kas plus efek per hutang lancar. Kedua, rasio profitabilitas atau profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan atau going concern. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. 1. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangan. Gross profit margin sama dengan penjualan neto kurang cost of goods sold atau harga pokok penjualan per penjualan neto kali 100%. Margin laba bersih. Net profit margin. Berbeda dengan gross profit margin, rasio menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumus perhitungannya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan neto kali 100%. 3. Operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Berikut rumus rasio keuangan untuk operating income ratio. Operating income ratio sama dengan penjualan neto kurang cost of goods sold kurang earning before interest dan taxes per penjualan neto kali 100%. 4. Earning power of total investment. Mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus rasio keuangan ini adalah earning power of total investment sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per jumlah aktiva kali 100%. 5. Return of investment. Menghitung kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earnings after tax. Rumus rasio keuangan ini adalah return of investment sama dengan it per jumlah aktiva kali 100%. Return on equity. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih berdasarkan ekuitas. Berikut rumus rasio keuangan untuk equity. Equity sama dengan earnings after tax per jumlah equity kali 100%. Return on net worth. Financial analysis ratio ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Berikut rumus rasio keuangan untuk return on net worth. Return on net worth sama dengan earning after tax per jumlah modal sendiri kali 100%. Perlu diingat,
bahwa semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio profitabilitas, berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaan. 3. Rasio solvabilitas atau solvability ratio. Rasio ini tujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar tetap tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. 4. Rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam finansial, rasio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktivitas. Dana lebih ini yang dinamakan dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Perputaran piutang atau receivable turnover. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Perputaran persediaan atau inventory turnover digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Perputaran aktiva total atau total asset turnover. Rasio ini juga melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya terhadap konversi penjualan. Perputaran rata tagihan atau average collection turnover. Rasio ini mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menerima tagihan dari konsumen dalam 1 tahun. Perputaran modal kerja atau working capital turnover mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar terhadap penjualan dalam satu periode. 5. Rasio investasi atau investment ratio. Pengertian rasio investasi adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, metode analisis rasio keuangan. Analisis common size. Analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan ini disajikan dalam persentase per komponen dalam laporan keuangan, baik dalam laporan neraca maupun laba rugi. Analisis time series dan forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu,
terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.